Selamat siang dan selamat datang kepada para narasumber, kepada para dosen dari Teknik Informatika Universitas Trilogi, dan selamat datang kepada peserta webinar sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas berkat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai, perkenalkan saya Ince Clara Mituduan, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Baik, webinar pada hari ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi dalam rangkaian IT Talk Series dengan topik Quality Assurance dan Game Designer dalam perusahaan game developer. Nah, di mana pada webinar ini akan membahas dan mengenal role apa saja sih sebagai seorang game designer dan game tester dalam sebuah perusahaan game developer. Untuk agenda kita hari ini yaitu pertama adalah nanti pemaparan materi oleh kedua narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah sesi foto bersama dan kemudian penutup. Baik, sebelum kita memulai agenda yang pertama yaitu pemaparan materi oleh kedua narasumber, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung, maka teman-teman dapat bertanya melalui kolom chat Zoom atau bisa bertanya secara langsung kepada narasumber pada sesi tanya jawab nanti. Oke, baik, kita langsung masuk saja pada pemaparan materi oleh kedua narasumber kita hari ini, yaitu ada Aldi Kamaludin Eskom dan Aldi Mulia Wijaya Eskom. Nah, kedua narasumber ini merupakan alumni dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Baik, langsung saja saya mengundang Mas Aldi dan Mas Aldi. Oh, keduanya Aldi ya. Baik, langsung saja saya mengundang Mas Aldi Kamaludin dan Mas Aldi Mulia untuk menyampaikan materinya. Halo. Halo, terima kasih Ince atas Oke, udah siap ya. Ya. Oke, silakan. Oke, untuk materi pertamanya akan dibawakan oleh Aldi Mulia ya. Saya untuk materi keduanya nanti. Halo tes. Apa terdengaran? Aman. Jadi pada webinar kali ini saya dan teman saya akan membahas suatu topik yang disebut introduction untuk game design dan game tester atau quality assurance. Nah, kira-kira apa saja yang bisa didapat dari webinar kali ini? Tentu saja itu ada pengetahuan tentang kedua bidang ini dan juga penjelasan tentang tugas-tugas yang akan dilakukan oleh kedua bidang ini, yaitu game design dan quality assurance dalam dunia game development dan juga e-sertifikat, dan itu tentu saja. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jadi pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu game development dan kenapa kita ini harus mengambil game development. Game development sendiri pada dasarnya adalah sesuatu bidang di mana kita ini membuat suatu bidang IT yang di mana kita ini membuat aplikasi yang terfokus pada game. Nah, game development sendiri kita memiliki tidak alasan untuk mendalami game development. Pertama itu development itu adalah industri yang lumayan besar di bidang dunia. Nah, survei telah membuktikan bahwa game development sendiri sudah merupakan satu bidang industri entertainment terbesar. Nah, bahkan pada tahun 2018 sebelumnya produksi dan penghasilan yang dihasilkan oleh industri game itu lebih besar daripada industri yang bergerak di bidang entertainment lainnya. Seperti contohnya pada 2018 satu film terkenal yaitu film Avenger Endgame. Kalian pasti tahu kan video film Avenger Endgame ya kan? Yang 2018 itu Avenger Endgame yang dilakukan oleh Marvel.
dan merupakan salah satu nomor satu industri film terbesar pada tahun itu, memiliki penghasilan yang kalah terhadap salah satu game yang diproduksi pada tahun yang sama, yaitu GTA 5. Dan GTA 5 sendiri memiliki hasil produksi nilai jual yang tidak kali lipat dari film tersebut, dan GTA 5 sendiri bukanlah top 1 dalam penjualan industri game pada tahun 2018. Nah, kedua, industri game development sendiri dalam industri game sendiri juga memiliki potensial yang sangat besar, terutama dalam pasar di pasar jasa di bidang game industri. Industri game terbukti semakin lama semakin berkembang dan semakin pesat, terutama pada saat pandemi corona ini. Nah, dan tidak itu adalah Able. Nah, industri game sendiri juga tidak harusnya kita ini fokus 100% dalam industri game, tetapi kita dapat membuat game untuk sebagai side job kita, itu terjadi sampingan. Misal kita ini kerja di bidang lain, contohnya kita ini dapat pekerjaan di suatu web developer di suatu perusahaan. Kita ini bisa sambil menjalankan suatu project game dan membuat suatu game indie, kan dimana kita ini bisa mempublishnya di dalam itch.io atau Steam atau media publisher lainnya. Jadi ini salah satu contoh game game developer yang sudah membuat hal seperti itu adalah pembuat Stardew Valley, yaitu Eric Barones, yang dimana si Eric ini membuat game Stardew Valley itu di sela-sela dia ini bekerja dan akhirnya merilisnya dan akhirnya bisa menjadi penghasilannya. Nah, game developer sendiri Caca itu terbagi berapa step sih? Step-stepnya itu terdiri dari, bisa dibilang ada 4 step besar, yaitu ada picking, planning, development, sama implementation. Picking itu adalah meng-pick ide dan melihat pasarnya. Jadi dalam proses picking itu kita ini berusaha mencari ide dan berdasarkan riset pasar dan lain-lainnya. Nah, planning itu adalah jadi memikirkan nih saat bikin project team ini planning kayak mana, rencananya. Dan development tentu aja kita mendevelopnya, dan implementasi itu adalah itu maksudnya mempublish game ke dunia pasarnya. Nah, jadi untuk game desain sendiri itu pekerjaannya itu ada di step ini, dan sementara untuk game tester itu atau quality assurance itu ada di pertengahan step ini 2. Nah, sebenarnya kenapa 4 step ini sangat penting, karena ini badan kita ini itu untuk membuat suatu game, kita ini pertama kali tentu harus menentukan mau game apa yang mau dibuat berdasarkan ide yang berhasil dipikirkan. Itu badan kamu ini pengen pergi, tapi kamu harus tahu dong harus pergi ke mana. Nah, setelah itu kita ini harus memplanningnya. Itu badan kita ini mau pergi, kita ini harus tahu dong jalan perginya, dan development itu ini tentu aja kita ini di sana membuat game ini. Ini badan kamu ini saat pergi itu jalan nih, dan implementasi itu saat pergi nyampe tujuan ngapain aja nih. Jadi di implementasi sendiri ada itu selain mempublish, kita ini juga harus mengupdate game-game tersebut supaya relevan terhadap dunia zaman sekarang. Nah, selanjutnya, jadi di game development tuh pada dasarnya itu ada semacam 6 role besar, yaitu adalah game programming, game design, game artist, dan quality assurance, product management, dan project manager. Nah, untuk game programming tentu aja kita tahu bahwa game programming itu
memprogram dem. Dem artis itu membuat aset-aset dem. Quality assurance itu ada dem tester. Dia itu mengetes dem. Dem design itu membuat ide dalam dem. Product management itu memanage atau mempasarkan produk dem ini ke dunia pasar, dan manajemen project itu mengatur timnya ini seperti ketua kelompok gitu. Nah, jadi untuk webinar kali ini kita akan membahas dua role ini. Nah, jadi pertama-tama saya tadi kita akan mulai dari membahas dem designer. Dem designer itu sebenarnya apa sih? Pada dasarnya dem designer itu adalah suatu role yang dimana kita ini menurunkan ide-ide dem dan menurunkan semacam lure atau peraturan-peraturan di dalam dem tersebut. Nah, jadi sebenarnya ini antara mudah karena ini seperti hanya profesi di mana kita ini hanya membuat konsep dan ide untuk sebuah dem. Tapi sebenarnya ini tidak mudah. Karena kebanyakan orang itu suka ini karena ini profesi dem developer tidak ada codingnya, tidak harus bisa coding. Nah, tapi sebenarnya itu salah. Jadi sebenarnya dalam dem design ini kita ini sangatlah harus bisa untuk memanage ide dasar kita ini menjadi suatu media. Nah, dan setelah itu kita ini juga harus bisa mentromplisasikan ide tersebut terhadap tim kita. Bukan hanya itu saja, di dalam dem design ini kita ini juga di aspek bisa matematika. Karena dalam dem design kita ini juga harus memikirkan logik dalam ide kita, serta balancing dalam ide kita kalau ide itu menjadi suatu dem. Bukan hanya itu, dem designer yang baik itu harusnya mengerti sedikit tentang coding sama art supaya dem designer tahu nih kira-kira ini dem idenya itu realistis atau tidak untuk diimplementasikan menjadi suatu dem. Nah, jadi dem design ini sendiri terdapat berapa sublur, yaitu adalah foto utama di dalam dem design. Itu ada mechanic designer, ada level designer, ada UX designer, ada narrative designer, sama setelah itu adalah context designer. Nah, seperti yang kita tahu, narrative designer itu semacam story writer, di mana dia ini menurunkan story apa yang akan dibawakan di dalam dem tersebut. Sementara UX designer itu dem design yang itu menetapkan konsep UX di dalam dem tersebut, dan juga memandu konsep art dalam dem tersebut. Jadi sebenarnya UX designer itu antara dem design sama juga dem artist. Dan untuk level designer itu yang menurunkan mekanik level tersebut. Dan mekanik designer itu menurunkan control player dan mekanik apa di dalam suatu game. Contohnya mekanik designer itu menurunkan dalam game ini mau memakai jalannya kayak mana, nembaknya kayak mana. Nah, menurunkan content designer itu menurunkan ide dan konten secara keseluruhan terhadap game tersebut. Nah, sebenarnya yang level designer, mechanic designer, sama content designer biasanya itu sering disatuin, dan biasanya itu pencabangan itu biasanya kalau di dunia game industri itu paling sering itu narrative designer atau story writer sama UX designer. Sementara ini tidak, yaitu content designer, level designer sama itu biasa disatuin di dalam dem design.
Nah, jadi setelah kita tahu subkultur sama pekerjaan game design, kita ini harus mengetahui bahwa game design itu apa sih? Kira-kira itu untuk membuat dalam konsep game itu kira apa sih yang dibutuhkan? Itu semua pada dasarnya itu dimulai dari sebuah ide. Nah, tapi terkadang kita ini berusaha mengolah ide dasar kita menjadi suatu media game, sering terjadi yang namanya overlooping atau overfocus, di mana ini terlalu berfokus terhadap story, mekanik, art, dan lain-lainnya dan lain sebagainya. Nah, itu dikarenakan dan ini tidak memiliki fokus. Nah, dalam untuk mengetahui fokus atau core dalam ide kita ini harus membagi fokus dan core ide kita terhadap menjadi tidak pertanyaan, supaya tidak ini tahu apa sih fokus atau core dalam ide game kita. Pertama-tama itu biasanya itu how, why, dan what itu ada yang paling penting. Nah, dan juga di antara tiga pertanyaan ini why yang paling penting, karena why itu adalah core dalam game kita. Why itu adalah bagaimana kita ini melihat bagaimana ide ini di inti dari ide ini diimplementasikan dalam game. Sementara how itu bagaimana game ini itu ide ini diimplementasikan, dan what itu bagaimana mengimplementasikannya. Nah, jadi ini contohnya itu kamu ini pengen membuat game RPG. Nah, itu sebenarnya dari awalnya itu foto saya itu kurang, karena cara membuat idenya pengen membuat game RPG itu berada di what dan bukan why. Why itu semacam lebih itu gimana ngomongnya, lebih fundamental, yang fundamental dalam ide kita ini. Nah, dan juga why ini juga berfokus terhadap tujuan game kita sendiri. Misal tujuan game ini mau dirilis atau mau dapat uang atau untuk mempromosikan suatu ide atau mempromosikan suatu produk dan semacamnya. Nah, why ini sendiri bisa dibilang semacam core experience. Core experience di dalam suatu game ini. Nah, core experience sendiri bukan gameplay, mekanik ataupun gameplay di dalam suatu game tersebut. Core experience itu lebih seperti itu. Ini gamenya itu mau membawa si playernya itu merasakan apa. Nah, core experience ini biasa bisa dijabarkan menjadi berapa kalimat singkat. Contohnya core experience di dalam game Among Us ini adalah mencari pengkhianat. Nah, dari core experience mencari pengkhianat itu barusan dipikirkan how-nya itu bagaimana gameplaynya dan delay-nya, dan setelah itu what-nya bagaimana si itu mencari pengkhianat ini di expression di dalam gameplay. Nah, tentu saja kita ini harusnya menentukan bahwa suatu game itu harusnya fun, dan ide game tersebut harusnya fun. Tapi sebenarnya apa sih itu fun? Itu seperti yang pernah ditanyakan penonton di dalam film SpongeBob. Nah, sebenarnya fun ini sendiri dapat dibagi menjadi 8 jenis.
pertama itu adalah sensation. Sensation itu adalah fun yang dimana tidak ini melihat game itu berdasarkan artnya ataupun tampilannya. Contohnya itu, kita mau main game ini karena karakternya itu misalnya wifi able gitu, cantik-cantik gitu contohnya. Dan kedua itu ada naratif. Itu ada role dalam game. Biasanya orang itu main game ini mencari sesuatunya dari dia ini menelaah dan membaca plot atau story dalam game tersebut. Ketiga itu adalah challenge-nya. Orang itu biasa memain game ini karena merasa seru, karena game ini ternyata susah loh, tertantang itu untuk tak lain. Tempat itu adalah fellowship, yaitu komunitas dalam game ini. Jadi karena orang itu main game itu karena mencari komunitas. Contohnya game Minecraft di mana komunitasnya besar dan bisa mencari teman dan lain sebagainya di game itu. Kedua itu discovery, itu adalah keseruan dalam mencari suatu hal yang baru. Contohnya itu ada achievement itu, ada player main itu demi mencari mentopikan semua achievement yang ada. Selanjutnya itu expression itu fun gimana jadi didapatkan dari ekspresi ataupun bagaimana si playernya itu menumpahkan ekspresinya menumpahkan kesesalannya, menumpahkan jenuhnya di dalam game. Jadi orang biasa bermain game itu mencari suatu hiburan untuk mengekspresikan kesesalannya, emosinya, dan merasakan semacam ekspresi bahagia dan lega setelah bermain game tersebut. Ketujuh itu adalah fantasi fun. Itu jadi orang itu biasa bermain game itu supaya jadi dapat berfantasi nih. Seperti dia ini masuk dalam dunia game tersebut. Dia ini bisa berfantasi bahwa bisa berfantasi untuk bagaikan ini karakter utama dalam game tersebut. Dan submission itu sudah hampir seperti fantasi. Ini bagaimana keseruan game ini dapat membawa player larut dalam game tersebut. Terus setelah kita tahu fun sama core experience atau fondasi dalam pembuatan ide-ide tersebut, tentu saja kita ini harus memiliki mekaniknya. Mekanik dalam game itu paling dasarnya itu ada yang disebut tor loop. Tor loop itu semacam core dalam mekanik gameplay tersebut. Nah, jadi sederhananya itu tor loop itu semacam fondasi ide dan konsep dari fun ini yang diekspresikan menjadi suatu mekanik dasar. Dan tor loop itu biasa disajikan dalam bentuk flowchart. Ya, yang dalam bentuk flowchart yang memiliki situs ya. Jadi ini contoh tor loop-nya. Ini tor loop Clash Royale, dan dalam tor loop sendiri ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu objektif, challenge, dan reward. Jadi sebenarnya tor loop itu hanya putaran situs di mana player mendapat objektif, langsung mendapatkan dalam untuk mencari objektif tersebut terdapat challenge, dan habis dari challenge itu dapat reward, dan rewardnya itu sendiri bisa berubah banyak hal. Nah, contohnya itu di Clash Royale itu objektifnya itu tentu saja menang. Challenge-nya itu pasti lawan musuh dong. Nah, rewardnya itu mendapatkan chest. Nah, chest ini sendiri bisa dibuat upgrade
Dan the update sendiri bisa dipakai buat objektifnya itu battle dan mendapatkan chest, menunduh dan untuk open chest. Jadi Tor mekanik atau Tor fondasi dalam suatu game itu biasanya memiliki berputar dalam satu siklus objektif, challenge, dan reward. Nah, selanjutnya itu adalah common mistake yang sering diaturkan di dalam dunia game design. Nah, maaf. Pertama itu common mistake-nya itu adalah dalam dunia game sendiri tiada yang namanya direction yang secara clear gitu. Jadi seperti yang itu biasa orang bikin game itu atau experience-nya itu salah gitu, sehingga dia ini tidak terlalu peduli sama experience-nya, sehingga hasil menjadi bias gitu. Kedua itu ada overstop, di mana karena tidak fondasi yang kuat dan akhirnya pada mau ubah ide game dasar menjadi suatu konsep game itu sering melihatnya secara besaran, dan akhirnya itu misalnya mau buat game mau game aksi nih, ditambahin fitur ini, tambahin fitur itu, tambahin fitur A, B, C, D sampai Z, ternyata cuma fitur itu sama tidaklah penting, dan akhirnya itu membuat game itu menjadi semacam tambah suram antara fitur-fitur dalam game. Nah, itu tidak itu keras kepala menganggap ide kita itu menjadi paling besar, paling hebat, paling luar biasa gitu. Jadi saat kita masuk dalam dunia game design, kita juga harusnya open handed dan harusnya menerima semua feedback yang ada dari QA ataupun player. Nah, misalnya nih QA kita mengatakan bahwa ini ide game ini ada terlalu bagus nih karena ada fitur ini itu. Nah, kita ini haruslah itu bilang, oh ya udah, diubah Butana tadi nih, Butana udah mau intinya ide ini tetap nih, ya paling jauh diperbaiki dikit nih, nggak lama-lama diperbaiki, nah, akhirnya tidak rilis ataupun makin lama makin jelek. Dan keempat itu adalah komunikasi tim yang tidak baik. Jadi untuk game design ini sendiri, game designer itu harusnya memiliki kemampuan skill komunikasi yang baik untuk mengekspresikan ide game ini terhadap tim-tim lain. Karena kalau kamu bad communication, itu bisa aja orang itu salah menganggap ide game tersebut, sehingga hasilnya idenya tidak jalan, dan akhirnya muncullah ide yang menyimpang, tidak sesuai ekspektasi terhadap game ini, dan juga bisa saja lama-lama proyeknya akhirnya tidak jadi. Dan terakhir, dalam dunia game design itu kita ini janganlah membuat ide kita itu tidak pernah diselesaikan ataupun dimulai. Jadi ide kita, kalau kita ini sudah punya ide, kita haruslah melakukan ide tersebut kepada tim kita, dan harusnya betah di dalam ide tersebut sampai idenya benar-benar telat. Jadi banyak tuh developer yang bikin ide ini, misalnya mau buat game A, di tengah jalan game A udah jadi nih, pindah project game B, itu yang project game B pindah ke project game C, di tengah jalan pindah terus, akhirnya dari ataupun project yang jadi. Nah, ini macam-macam tips untuk mencari ide game. Itu ada dua jenis pencari, itu ada push dan pull
idea. Push ini tidak ini memberikan konsep ide yang baru dan memiliki gameplay yang tidak pernah ada di dalam marketplace. Sementara Pro itu dia ini mengambil ide dem dan konsep dem yang sudah ada dengan sedikit perbaikan. Contohnya Push itu adalah Among Us. Jadi di Among Us kan pada awalan belum ada tuh konsep dem memakai konsep dem kartu werewolf kan. Itu mencari pengkhianat sambil berusaha memperbaiki router kan belum ada. Nah, sementara untuk Pool itu semacam seperti Genshin Impact tuh. Genshin Impact sebenarnya dia ini mengambil konsep dari Legend of Zelda, tetapi anime style itu. Nah, untuk orang-orang pemula itu biasanya Pool karena Pool ini walaupun idenya boring dan idenya itu ide yang sudah ada berterban di marketplace, tapi setidaknya sudah ada marketnya, sehingga resikonya kecil dan kompetisinya itu banyak. Tapi sementara situ malah itu besar, kompetisinya dikit. Jadi untuk pemula itu lebih baik Pool dulu mengambil ide dari game yang udah ada, itu diubah-ubah sedikit daripada nge-push itu belum tentu bisa. Sekian dari pembahasan tentang tugas, common mistake dan semacam tips-tips untuk game design. Selanjutnya untuk teman saya Aldi, silakan. Oke, terima kasih Aldi Mulyad atas pemaparan materinya. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang kedua itu ada role quality assurance yang akan dibawakan oleh saya. Bisa lanjut ke slide selanjutnya, Aldi. Oke, di sini saya langsung bacain aja ya. Pengertian dari quality assurance itu apa dalam melakukan game testing. Quality assurance dalam game testing adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menjamin produk yang dalam hal ini adalah software atau agar dapat bekerja dengan baik. Seorang quality assurance akan melakukan perencanaan, pengujian, analisis, dan pelaporan untuk memastikan produk yang akan diluncurkan terjamin kualitasnya. Proses ini biasanya dilakukan oleh seorang quality assurance tester atau quality assurance engineer. Lalu quality assurance tester biasanya bertugas melakukan pengujian terhadap perangkat atau emulator, membuat test case, serta membuat bug report. Sedangkan QA engineer biasanya bertugas untuk membuat program pengujian otomatis atau sering disebut automate test. Oke, Aldi, next slide. Oke, kita mulai dengan pertanyaan, apa sih tugas seorang quality assurance? Tugasnya itu ada 5 ya. Yang pertama itu menguji produk yang dikembangkan dan mengidentifikasi kekurangannya. Yang kedua, menyarankan solusi untuk kekurangan yang ditemukan di dalam produk. Selanjutnya, memastikan fungsi-fungsi yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi. Oke, untuk yang selanjutnya itu berkolaborasi dengan tim pengembang untuk memastikan produk dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu ada membuat laporan akan hasil dari pengujian yang dilakukan. Next slide, Eldi. Oke, di sini ada tahap pertamanya itu ada fitur breakdown. Pertama-tama kita mulai dari sebuah pertanyaan, apa itu fitur? Pengertian menurut istilah teknis komputer adalah fungsi, kemampuan atau desain khusus dari perangkat keras atau perangkat lunak. Pada sebuah game, fitur adalah sebuah hasil dari beberapa mekanisme yang dapat dilakukan atau diakses atau digunakan oleh player. Contohnya seperti fitur skin senjata pada game CSGO atau PUBG Mobile. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan sebuah fitur? Yang pertama dilakukan dan harus kalian pastikan adalah menentukan dan memahami visi dari game kalian. Setelah visinya sudah ditentukan, kita perlu breakdown lagi nih, goals yang harus kita capai untuk mendapat visi tersebut.
Setelah kita menentukan goals, lalu kita breakdown lagi menjadi epic. Epic itu adalah sebuah tugas yang cukup general dan perlu dispesifikasikan atau dipecah kembali menjadi user story. Nah, user story itu apa sih? User story itu adalah kebutuhan fitur yang dijelaskan dengan kalimat yang dapat dimengerti oleh orang awam. Oke, next Aldi. Ini ada roadmap game puzzle block ya, yang disebutkan dari sebelumnya. Sebelumnya saya jelaskan sedikit ya. Untuk mempermudah dan terdokumentasi dengan baik hal-hal tersebut, sebaiknya dicatat dengan maaf, sebelumnya ada gangguan. Halo, tes. Suara saya masih ada? Oke, aman-aman. Tes, Ince. Halo. Iya, ada. Iya. Maaf. Bentar ya. Saya tes. Oke, halo. Oke, aman. Ada ya? Maaf, tadi ada telepon. Oke, saya lanjut ya. Oke. Saya ulangin dari awal. Untuk mempermudah dan terdokumentasi dengan baik hal-hal tersebut, sebaiknya dicatat dan dijadikan satu dokumen yang bernama roadmap. Dari sana kita bisa breakdown hal-hal yang kita butuhkan dan mencatat progres dari pembuatan game kita. Nah, di sini puzzle block itu ada roadmap-nya ya. Pertama itu visi, goal, epic, feature, user story, task, dan sebentar, situ di halaman. Dan terakhir itu sprint week-nya. Oke, bisa lanjut selanjutnya Aldi. Oke, mistake in creating a feature. Salah satu kesalahan yang sering terjadi saat membuat sebuah fitur adalah saat developer sendiri yang menginginkan fitur tersebut. Sebaiknya kita perlu mengubah sudut pandang menjadi sudut pandang user atau orang yang akan memakai produknya, karena apa yang kita pikirkan kadang bukanlah user yang butuhkan. Jadi semakin kita sering meminta feedback dari user atau target pasar kita, produk pun akan semakin tepat sasaran. Nah, di samping kiri ini ada gambar ya tentang kesalahan dari sebuah pembuatan fitur yang tidak direncanakan dengan matang. Oke, lanjut Aldi. Yang tahap keduanya itu ada test case dan test skenario. Oke, yang pertama itu ada test skenario. Test skenario adalah konsep yang berisi satu baris informasi mengenai apa yang akan dites. Konsep ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu high level test skenario dan low level test skenario. Contohnya nih, ada halaman login terdiri dari username, password, tombol login, dan cancel. High level skenario-nya itu adalah fungsi login. Lalu untuk low level skenario-nya itu ada cek ketika membuka halaman login, cek konten di halaman login, lalu cek username field, cek password field, cek fungsi tombol login dan tombol cancel, dan lain-lain. Untuk test case itu adalah sekumpulan dari aksi yang akan dieksekusi untuk memastikan fitur atau fungsi tertentu dari aplikasi. Test case biasanya berisi test steps, test data, precondition, post condition yang diperlukan untuk secara spesifik untuk satu set tes skenario. Contoh, kita akan membuat test case untuk skenario fungsi login. Maka kurang lebih tabelnya akan seperti ini. Next slide. Oke, di kolom pertamanya itu ada test case ID ya. Test case ID itu adalah ID dari tes yang akan kita lakukan. Lalu selanjutnya ada tes skenario. Tes skenario itu kita akan berbuat apa nih di tes ini. Lalu tes case-nya itu adalah hal yang akan kita lakukan pada tes skenario-nya. Di sini kan berisikan tentang enter valid user, name, dan valid password. Maka precondition-nya adalah dari fungsi login-nya itu adalah memerlukan akun Gmail, dan password yang valid. Lalu selanjutnya ada berisi tentang test step. Test step ini berisikan tentang, belum Ali. Test step ini berisikan tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan pada tes skenario ini. Lalu selanjutnya ada tes data, maka itu adalah data yang akan kita masukkan pada fungsi login dan passwordnya.
Maka bila semuanya sudah dilakukan secara terstruktur, kita akan lihat nih expected result-nya apa. Kalau di sini kan successful login, maka tes tersebut bisa dianggap sukses. Oke, Aldi, next. The difference between test scenario dan test case. Perbedaannya apa sih antara test scenario dan test case? Yang pertama itu, kalau test scenario adalah sebuah konsep, sedangkan test case adalah solusi untuk memverifikasi konsep dari test scenario. Kemudian tes skenario adalah fungsionalitas tingkat tinggi, sedangkan test case adalah prosedur terperinci untuk menguji fungsionalitas tingkat tinggi. Yang ketiga, tes skenario adalah fungsionalitas apa yang akan diuji, lalu test case adalah cara menguji fungsionalitas tersebut. Yang keempat, tes skenario punya banyak test case, sedangkan test case mungkin tidak terkait dengan beberapa skenario. Yang terakhir, satu skenario pengujian tidak pernah dapat diulang. Sedangkan satu test case dapat digunakan beberapa kali dalam skenario yang berbeda. Oke, next slide, Aldi. Oke, di tahap selanjutnya ada bug report ya. Ada kalimat berbunyi seperti ini. The better your bug report, the quicker the problem you can get solved. Inti dari sebuah bug report yang baik adalah report tersebut dapat membawa pembacanya, yaitu dalam kasus ini produser dan programmer, memahami kenapa suatu permasalahan terjadi dan memberikan informasi bagaimana cara untuk mereproduce atau menduplikasi permasalahan tersebut ke dalam sistem mereka. Bug report yang baik pada dasarnya terdiri dari yang pertama itu summary atau title. Coba bandingkan deh antara summary yang berisi bug pada login atau judul summary selanjutnya, yaitu masalah pada login dengan error 500 ketika login di OS Android 10, tetapi iOS tidak ada masalah. Sebagai seorang programmer yang hendak mencari tahu masalah dan melakukan fixing, tentu summary yang terakhir lebih mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena keterangannya lebih terperinci. Lalu yang kedua itu ada description. Bagian ini berisi deskripsi lebih detail dari permasalahan yang ada. Sebaiknya jangan langsung lompat ke inti permasalahan, tetapi jelaskan bagaimana dari awal sampai menemukan bug tersebut dan apa ekspektasi yang seharusnya terjadi. Akan tetapi lebih baik lagi, jelaskan juga why a problem is a problem untuk membantu developer dalam mendapatkan gambaran seberapa serius bug-nya, seberapa urgent bug-nya, hingga dapat memberikan gambaran tentang masalah lain yang mungkin terjadi terkait bug tersebut. Elemen description ini beberapa di antaranya adalah yang pertama itu step to reproduce. Step to reproduce itu berisikan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memproduksi bug yang terjadi dari awal hingga bug itu terjadi. Lalu expected result. Hal yang diharapkan terjadi berdasarkan requirement atau yang sewajarnya terjadi. Yang selanjutnya actual result. Actual result itu adalah hal yang justru sesungguhnya terjadi. Sedang yang terakhir adalah extra information. Information tambahan ini dapat berupa gambar, video, error atau crash log, tingkat severity, tingkat occurrence atau seberapa sering bug itu terjadi, dan lain-lain. Dapat disesuaikan dengan isu yang dibuat untuk memberikan informasi yang lebih detail agar lebih mudah untuk dipahami. Oke, bisa next, Aldi. Contoh, jika keseluruhan hal di atas dibuat menjadi panduan untuk membuat bug report, maka kurang lebih akan menjadi gambar seperti ini. Nah, yang di gambar pertama ini ada GitHub bug report dari tim saya ya, yaitu tim Zero Game yang mendevelop game Regret. Di sini berisikan tentang list-list bug yang telah dilaporkan. Yang pertama itu ada audio di welcome screen, lalu animasi berjalan Yuri, bug item interaction, lalu tampilan Regret yang bertumpuk. Oke, boleh lanjut selanjutnya, Aldi. Nah, isi dari bug report salah satunya itu seperti ini. Bentar ya. Di sini summary-nya berisikan tentang bug dialog dapat dilanjutkan saat mengakses menu pengaturan. Maka di bawahnya berisikan tentang deskripsi. Deskripsinya itu adalah di saat player mengakses menu pengaturan bersama dengan gameplay dialog,
player tetap bisa melanjutkan dialog di setiap player melakukan klik pada interface atau pengaturan. Selanjutnya di bawahnya ada langkah untuk menemukan bug, yaitu kita bisa sebut sebagai step to reproduce. Yang pertama itu mainkan dialog gameplay. Dalam lebih jelasnya itu monolog Yuri atau dialog dengan Rin Mama dan Ken. Lalu kedua itu stepnya adalah buka menu pengaturan. Yang ketiga, klik di sembarang tempat atau lakukan interaksi dengan tombol atau slider di menu pengaturan. Dan expected result-nya itu adalah dialog tetap berlanjut di background. Di bawahnya ini ada information tambahan ya, berisikan tentang link yang berisi video tentang bug-nya. Oke, Aldi, next. Oke, bisa langsung next saja lagi. Oke, next. Terakhir itu ada tim tracking tool. Dan yang terakhir adalah tim tracking tool. Tool yang saya gunakan selama masa pembuatan game ialah Trello. Trello ini sangat membantu nih. Apa sih, bagi kalian yang belum tahu Trello itu apa? Trello itu adalah aplikasi kolaborasi yang akan membantu kalian dalam mengatur berbagai proyek di dalam suatu platform. Dengan adanya aplikasi ini, maka seluruh tim yang bergabung di dalam proyek tersebut akan mengetahui apa saja yang saat itu sedang dikerjakan, siapa yang sedang mengerjakannya, dan sudah sejauh mana progres pekerjaan tersebut. Anggap saja di Trello adalah layaknya papan tulis yang sudah dipenuhi dengan sticky notes, di mana pada setiap sticky notes tersebut sudah tertulis secara lengkap tentang tugas pribadi kalian dan tugas tim secara menyeluruh. Lalu di setiap sticky notes tersebut juga sudah dilengkapi dengan foto, lampiran dari berbagai sumber, dan juga kolom komentar. Hal yang membedakannya dengan papan tulis biasa adalah Trello adalah suatu papan tulis yang bisa Anda bawa pergi kemana saja. Anda bisa mengakses aplikasi ini via smartphone ataupun laptop Anda secara mudah. Oke, di gambar ini ada screenshot dari Trello tim Zero Games ya. Di situ ada dokumentasinya, berisikan tentang link dan file-file yang kita butuhkan dalam develop gamenya. Lalu kemudian ada tasks. Tasks itu berisikan tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang sudah diassign pada task tersebut. Lalu doing. Di doing ini ada task yang sudah diambil dari task sebelumnya yang belum dikerjakan. Lalu bila sedang dikerjakan kita bisa move ke tabel kolom doing. Lalu yang terakhir ada processing. Processing itu adalah maksudnya pending. Itu adalah proses di mana programmer atau project manager sedang mereview hasil kerja kita. Oke, itu adalah slide terakhir dari presentasi saya. Selanjutnya ini ada ini ya, apa namanya, hasil dari proyek kami, yaitu Game Regret. Untuk bila kalian ingin mengakses gamenya, kalian bisa akses lewat link di bawah gambar tersebut. Oke, Aldi. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada yang ingin bertanya, bisa langsung aja di kolom komentar ya, di type. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua narasumber kita. Ada Mas Aldi Kamaludin sama Aldi Mulia Wijaya. Atas penyampaian materinya. Kepada teman-teman, kita semua udah mengikuti ya untuk pemaparan materi dari kedua narasumber. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung melalui kolom chat, atau mungkin ada teman-teman yang pertanyaannya mau disampaikan secara langsung, dipersilakan gitu. Oke, mungkin sambil nunggu ya, mungkin saya ada pertanyaan nih. Oke, ini tadi yang untuk game tester ya, itu Mas Aldi Kamaludin ya. Nah, mungkin bisa nih dijelaskan nih bagaimana sih proses untuk cari bug gitu dalam sebuah game gitu.
Oh, terima kasih Ince, pertanyaan bagus. Oke. Terima kasih ya. Oke, langsung saya jawab aja. Tahap pertama itu yang kita lakukan adalah hunting. Di sini adalah tahap di mana tester akan mencari bug sebanyak mungkin dan kemudian melaporkannya kepada tim developer. Developer ini bisa nerima nih atau menolak bug yang dilaporkan jika isu yang dilaporkan dianggap bukan bug. Lalu kemudian classifying. Di classifying itu ada dua tahapan ya. Yang pertama itu severity dan priority. Untuk severity ini adalah menentukan sejauh mana bug tertentu dapat membuat dampak pada aplikasi atau sistem. Setelah bug ditemukan, bug perlu diklasifikasikan tingkat severity-nya oleh quality assurance. Severity ini akan membantu tim yang bersangkutan dalam memprioritaskan isu yang krusial. Tingkat severity biasanya terdiri dari yang pertama itu kritikal. Kritikal ini adalah isu yang terjadi yang menyebabkan sistem benar-benar berhenti dan tidak bisa melakukan tindakan lain setelahnya, atau bisa disebut showstopper. Misal adanya crash setelah menjalankan fungsi tertentu. Yang kedua ini tingkat severity-nya itu ada major. Isu yang terjadi akibat penyimpangan yang sangat jauh dari requirements yang ada. Misalnya user mendapatkan 2 item ketika membeli satu barang. Padahal seharusnya menurut requirement user harusnya mendapatkan 1 item saja. Yang terakhir itu ada minor. Minor issue ini adalah isu yang tidak berdampak pada fungsi, tetapi masih merupakan bug yang valid yang harus diperbaiki. Misalnya permasalahan maksudnya UI yang tidak terlalu signifikan. Misalnya typo-typo atau gambar-gambar yang kurang lah, gitu. Sebenarnya tidak ada aturan sih yang pasti untuk ini. Tiap organisasi bisa saja punya kriterianya untuk severity-nya. Misal yang ingin lebih detail dengan menambahkan severity yaitu moderate, trivial, dan kosmetik. Itu lebih detailnya. Dan kedua ini ada priority. Priority itu adalah tugas yang menentukan sesegera suatu bug harus difix. Pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan priority bervariasi di setiap organisasi. Tetapi pada umumnya project manager atau produser yang berwenang untuk menentukan priority-nya karena mereka yang lebih ngerti gitu. Tingkatan priority biasanya terdiri dari high, medium, dan low. Oke, itu aja. JNC. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat dari Muhammad Farhan. Pertanyaannya adalah setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kalian sebagai tim untuk menetralisir problematika perbedaan pandangan saat proyek kemarin? Oke, mungkin bisa dijawab nih sama kan keduanya mungkin ini nih dari Mas Aldi Mulia mungkin. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menceritakan berbeda pendapat kan. Jadi hal pertama itu walaupun banyak perbedaan pendapat, tapi pasti ada semacam ngilangnya gitu, semacam pendapat itu pasti ada mirip-mirip gitu. Ini cara pertama itu bisa mematuhi jalan tengah yang dimana tidak ini mengambil itu penghilangan dari pendapat tersebut atau inti dari pendapat tersebut yang mirip. Kedua, tidak ini diskusikan di dalam tim. Nah, dalam diskusi itu terus misalnya kalau tim desain membuat ide-ide depan, berarti waktu dalam tim tentu aja harus ada orang yang setuju sama ide-ide kita dan dia setuju. Jadi pertama-tama itu kita ini harus mendengar kira-kira kenapa dia setuju dan kenapa setuju. Kalau emang secara logika tidak setuju atau emang ide itu emang tidak secara poin perjuangannya itu kurang, kita ini itu ya meratakan ide tersebut dan mencoba mencari ide lain. Jadi ini juga salah satu poin dari
dari yang saya tadi itu kita ini pertama tadi janganlah pernah memikirkan bahwa ide kita ataupun pendapat kita itu yang paling the best, karena bisa aja salah, kan kita manusia bukan Tuhan. Jadi pertama-tama kita ini harus mendengarkan dan menilai semua pendapat itu secara rasional dulu. Setelah itu didiskusikan dan cari menentukan pendapat, dan setelah itu dirantumkan menjadi satu pendapat bersama. Kalau itu biasanya gitu. Untuk saya, coba untuk teman saya, Aldi satu lagi. Oke, untuk Aldi yang Kamaludin bisa mungkin ada tambahan. Jadi apa pertanyaan itu? Coba Inji. Gimana sih caranya untuk menetralisir problematika gitu saat perbedaan pandangan gitu mungkin dalam timnya gitu selama proses mengerjakan proyek gitu. Jadi kalau saya kemarin sih, kasus saya sih perbanyak aja komunikasi sama programmer dan project manager. Alhamdulillah tidak terjadi kesalahan seperti itu. Tapi misalnya terjadi, ya kita bisa berunding lagi dalam satu tim itu. Oke, berarti komunikasi ya. Iya, komunikasi yang paling penting. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lain lagi yang ingin ditanyakan nih. Oke, mungkin masih dari saya nih satu lagi. Kan kemarin udah menjadi project juga nih, udah ngalamin ya sebagai apa tadi ada game tester, ada game designer juga. Nah, kira-kira kesulitan apa sih yang maksudnya dialami sebagai saat mengambil role itu gitu? Itu kesulitan apa sih yang dialami? Oke, mungkin dari Aldi Kamaludin. Oke, kalau dari quality assurance itu sebenarnya sih karena kemarin kan itu kerjaan baru ya dari saya. Jadi yang kesulitannya itu ya memahami dari nol gitu. Dan ketika prakteknya, wah itu agak sulit ternyata, nggak semudah yang kita dengar. Proses yang sulitnya itu adalah proses pencarian bug-nya. Karena kita kan melakukan mencoba mencari possibility dari impossibility. Jadi kita harus melakukan sebuah aksi dalam sebuah game sampai benar-benar bug ketemu gitu. Itu aja. Dan tentang iya ada satu lagi. Ada challenge-nya juga nih dalam membuat bug report harus benar-benar detail. Soalnya itu kan dibaca oleh orang awam dan yang tidak awam. Jadi kita harus buat sedetail mungkin dan selengkap mungkin. Itu challenge-nya. Sulitnya. Oke, mungkin dari game designer, Aldi, kesulitan apa itu? Tes. Jadi pertama-tama dalam game designer itu tentu saja tulisan pertama itu membuat ide kita itu diterima terhadap tim. Jadi pertama-tama itu tentu saja tidak ini bikin ide dan jadi menentukan ide ini. Dan tentu saja ada tim yang seperti yang saya bilang, ada tim yang tidak setuju, ada yang tidak. Dan akhirnya itu harus dirombak idenya, dan dirombak-rombak, harus bikin, dan hasil dan 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 sudah harus memastikan bahwa semua orang ngerti terhadap ide tersebut. Nah, kedua, kita sebagai itu ada game design sendiri juga terhadap kesulitan itu adalah bukan hanya untuk membuat timnya setuju, tapi dia juga harus membicara ide tersebut. Dia harus berpikir bahwa ide ini fun nih, dan juga harus memikirkan semacam inti dari ide tersebut, itu tol experience-nya. Kita tol experience-nya kacau, hasilnya kacau. Jadi ini salah satu pengalaman saya di tim itu suatu bikin gamenya itu tol experience tim saya itu sebenarnya lumayan kacau, sehingga di tengah jalan akhirnya dirombak itu dicari lagi tuh tol experience yang benar-benar tol experience itu yang mana. Jadi sebenarnya itu bukan itu saja, itu sudah kesulitan di dalam memikirkan kira-kira
dari ide ini mekanik apa yang lebih cocok tuh, dan dia harus membatasi nih antara fitur-fitur sama mekanik apa yang antara akan diimplementasikan ke dalam game tersebut. Jadi itu tulisan dalam game design. Kurang lebih ini salah satu tulisannya. Dan untuk tulisan-tulisan lain mungkin ada, tapi saya belum itu mau mengalami. Oke, baik. Lanjut nih ada pertanyaan di kolom chat dari Ahmad Hasfi. Nah, ini pertanyaannya mungkin untuk Aldi Mulia ya. Bagaimana dari pandangan UI designer terkait desain sekarang nih yang semakin dinamis dan berubah-ubah, contohnya minimalis desain gitu dan lain-lain. Itu bagaimana sih cara memilih tipe desain yang tepat untuk sebuah project game gitu? Jadi ini untuk lebih game artis, tapi juga ada pertanyaan tentang game design. Jadi pertama-tama game design itu harus tentuin dulu tema sama genre. Nah, terus kedua kenapa desain itu menjadi lebih minimalis dan lebih itu karena sebenarnya secara konsepsional desain minimalis itu lebih enak dipandang sama mata. Nah, udah itu bagaimana kita ini itu metode pemandangan terhadap besar itu ya kita ikutin saja. Jadi pertama kali kita ini tentuin tema dari tema sama genre ini kita ini baru bisa menurut konsep art. Nah, konsep art itu misalnya kita ini membuat karakternya itu misalnya karakter dari mitologi kuno, misalnya karakter Arjuna nih, tapi karakter Arjuna ini pengen untuk menjadi sesuai dengan zaman sekarang. Nah, yang gimana zaman sekarang itu minimalis dan sebagainya. Jadi ini mencari nih detail desain yang lumayan kuno sampai desain yang lumayan modern, dicari dengan yang tengah, cari dan mencari yang pas, dan akhirnya itu menghasilkan suatu konsep art yang akan misalkan terhadap tim artis. Nah, tim artis sendiri tentu aja berusaha itu itu memenuhi konsep tersebut, dan bagaimana dan itulah bagaimana cara memilih tipe desain yang tepat sesuai dengan proyeknya. Jadi intinya itu pertama-tama itu kamu ini harus tahu dulu ini project game ini tentang apa, genrenya apa, dan kira-kira mau menarik audiens yang mana. Jadi misalnya kamu ini apa yang menarik audiens cewek, itu ternyata pasti karakternya itu antara imut atau enggak lumayan sebodoh itu. Kalau misalnya mencari cowok, misalnya bikin karakternya itu misalnya semacam waifu gitu, kurang lebih gitu lah. Oke, ini masih ada pertanyaan nih. Ada 2 pertanyaan dari Farhan. Pertanyaannya bagaimana statement bagi pemula yang mengambil role game design dan apa saja masalah yang sering dialami pada role game design? Oke, mungkin ini ke Aldi Mulia ya. Jadi seperti yang saya pertama kali jelaskan, wahai Farhan, dan terima kasih atas pertanyaannya yang baik. Jadi statement pemula dalam memilih role game design itu pertama itu biasanya itu orang-orang pasti milih role design karena biasanya orangnya tuh menghindari coding kan, dan bagaimana kira-kira bagaimana si game design role game design itu di atau untuk semua itu seperti yang saya bilang itu ada tipnya itu dalam mencari ide itu ada nama pool sama pool, dan kalau untuk pemula itu biasanya lebih baik untuk pool, yaitu adalah mengambil ide yang udah ada itu di sedikit, dan bagaimana cara membuat gameplay sama game itu yang menjadi pool yang baik itu misalnya ini mengambil
mengambil ide itu harus dibilang konsep kita sendiri. Misalnya, jadi mengambil ide dem Dota itu, tapi ditambahin dibikin Dotanya itu di HP itu, dan hasilnya menjadi Mobile Legend itu sebenarnya pool. Dan kedua itu salah satu pool yang baik ya. Itu yang kedua itu dan ini jurah asal dulu nih, karena budget pool ini itu baik atau tidak nih. Misalnya bikin pool nih, poolnya itu bikin pool untuk Dota, misalnya game Dota tuh, tapi membuat game Dotanya menjadi dengan Dotanya itu tidak itu ada itu bukan tidak jalur doang, tapi ada misalnya 5 jalur itu, boom. Itu sebenarnya itu pola baik itu sebenarnya masuk pola. Tapi sebenarnya itu pola itu sebenarnya tergantung feedback kita ini membahas feedback itu sendiri kita bisa dapat dari quality assurance. Ya, jadi tanya nih quality assurance nih, ini idenya baik nih, bla bla bla. Nah, kita ini terima. Dan setelah pemula itu tidak ini intinya saat terbuka ada feedback yang disorot jadi tak, dan juga itu dan juga tidak sebagai pemula ini juga harus banyaklah mencari semacam referensi ide ya. Dan referensi itu kita jangan gampang tuh, simpel tuh dapatnya. Tinggal main game tahu tuh, itu dari main game itu tidak ini harus tahu dulu nih kita game ini Tor itunya apa, Tor-nya, Tor SPD-nya. Jadi dapat tuh referensi aja. Jadi referensinya gampang tuh, tinggal main game, tidak salah tuh dapat referensi. Dan kalau masalah apa yang sering dialami oleh game role design itu, tentu saja masalah itu komunikasi terhadap ide-ide yang sudah dibuat terhadap tim, dan juga bagaimana membuat ide dasar ini menjadi suatu konsep game. Itu masalah paling dasar, sederhana, dan tapi itu masalah yang sering dialami oleh roadset sampai terkadang banyak game designer yang akhirnya itu membuang idenya karena tidak tahu bagaimana membuat ide dasar itu menjadi konsep suatu game. Sekian. Oke, kita punya pertanyaan lagi. Ini dari Johannes nih. Izin bertanya, di dalam game ada istilah game balance. Mohon dijelaskan apa itu game balance dan bagaimana cara merancang game balance. Nah, ini bebas nih. Aldi yang mana yang mau jawab? Itu Aldi Mulia aja ya, soalnya di game design itu. Oke. Jadi untuk game balance itu pertama kali itu sebenarnya itu jadi pertama kali itu harusnya mengetahui suatu mekaniknya. Misalnya game balance itu kalau di RPG itu pasti di level berapa, nambah berapa, namanya di mana aja. Itu kita harus menghasilkan secara mekanikal dan juga matematika. Ini balance nih. Misalnya di level 1 itu bisa bunuh slime, tapi tidak bisa bunuh beruang. Untuk bisa bunuh beruang itu harusnya naik level sampai level 5. Dan setiap bunuh monster ini terdapat berapa SP. Dan setiap SP ini harus berapa dapat SP supaya naik level. Dan juga harus ada matematikanya, mata bunuh slime ini dapat SP pada level ini dapat SP kan. Tapi kalau bunuh di level sendiri dapat SP setiap. Jadi pada dasarnya untuk buat game balance itu kamu harus membuat suatu rumus matematika tersebut dulu. Nah juga game balance itu sendiri kita ini juga kita ini belum tentu game balance yang kita buat itu benar-benar balance. Untuk itulah kita perlu yang namanya QA. QA ini sendiri kita ini secara bikin game balance. Tata sistem Podemar sudah bikin. ISO dibilang ke QA. ISO QA itu akan bilang feedback. Ini ternyata terlalu OP nih karakternya, di nerf atau terlalu cupu nih karakternya, di buff terlalu cupu nih skillnya, terlalu aneh nih
mekaniknya. Toh tiba-tiba dari level 1 ke level 2 naik attack-nya sebanyak 1000% itu contohnya. Jadi setelah kita bikin mekaniknya, bagaimana cara kita menentukan rumus mekanik di embedded itu benar? Itu pertama kali itu kita harusnya minta feedback terhadap QA. Oke, udah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan satu lagi nih. Untuk lengkap banget dari Muhammad Farhan untuk narasumber Aldi Mukamaludin Eskom. Wah. Kendala apa saja yang ditemui saat mengerjakan UI design game dan di mana biasanya untuk mencari referensi untuk desain? Wah, Oke, dijawab ini langsung. pasti banget nih pertanyaannya nih, Farhan emang nih. Tadi apa pertanyaannya, coba saya lihat dulu ya. Oke. Biasanya kendala apa saja yang ditemui saat mengerjakan UI design game? Kendalanya banyak sih, soalnya kan saya kan nggak punya sama sekali kan waktu itu basic UI. Jadi saya belajarin lagi dari nol, dan untuk mendesainnya saya download banyak game visual novel dan apa ya, mencari referensinya juga. Kan banyak tuh, ada 11 minutes atau 12 minutes jadi. Kalau nggak salah 12 minutes deh. Nah, jadi tuh 12 minutes ya. Ya, Nah, jadi itu game Regret itu menggunakan 12 minutes sebagai referensi gamenya. Dan tadi apa lagi? Ada lagi. Oh, untuk mencari referensi desainnya, saya banyak sih. Pertama itu banyak mainin game yang sesuai, yang sama genrenya dan model gameplaynya. Habis itu ada di banyak website sih. Kayak di its.io. Saya banyak mainin game di its.io juga untuk apa yang namanya ya? Mencari referensi gameplaynya dan referensi UI-nya. Jadi itu sih. Oke, baik. Ini kita pertanyaan terakhir ya untuk kedua narasumbernya. Ini mungkin terkait dengan proyek yang mungkin kemarin udah pernah dikerjakan dari Yasvi Jodi. Nah, pertanyaannya itu, apa harapan kalian berdua dalam proyek game tersebut di waktu yang akan datang, mungkin game yang dikerjakan, dan apakah proyek game tersebut akan dikembangkan lagi atau bagaimana gitu. Oh, untuk game Regret kemarin alhamdulillah masuk nominasi 10 besar, dan pihak Agate sendiri bilang kalau ingin dilanjutkan kami akan mendanai proyek kami gitu. Cuma kita tinggal ini lagi sih, berunding lagi sama tim untuk mau melanjutkan proyek ini atau tidak. Soalnya kan beberapa masih ada yang kuliah juga. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusiin lagi sama tim dan pihak Agate-nya. Oke, siap. Kalau dari Aldi Mulia? Untuk saya itu untuk game yang saya buat itu The Legend of Archer itu itu waktu itu karena banyaklah masalah dalam pembuatannya, sehingga project itu waktu itu lumayan lumayan bisa ditebangi, dan sebenarnya ada tim saya yang sedang itu mengembangkannya lagi, dan bagaimana cara mengembangkannya itu karena itunya masih lumayan basic, tidak masih banyak celah-celah yang dapat dikembangkan dan diperbaiki. Kalau yang waktu itu saya buat project ini sebagai timnya si Al satu lagi itu Aldi Ramaludi. Sedihnya. Oke, baik. Itu tadi untuk pertanyaan terakhir ya, yang mengakhiri sesi tanya jawab untuk webinar kali ini. Kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sesi buka bersama. Jadi untuk para peserta, teman-teman sekalian, diharapkan untuk menyalakan kamera masing-masing agar kita dapat berfoto bersama. Oke, silakan. Zaki, operator, siapkah?
Ayo pada nyalain kameranya dulu dong. Bukain kamera yuk, buat kenang-kenangan. Ayo. Oke, hitung, Cak. Tunggu, belum semuanya nih. Yang nggak aktifin ketahuan tidur ya, lagi tidur ya. Ayo, ayo. Oke, Johannes, Jo. Jeffrey, bagus. Ayo, Jeffrey, nyalain kameranya. Elin, yuk, yuk. Oke. Oke, kita mulai ya, hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, masih cinta trilogi kan? Oh iya, cinta trilogi. Trilogi. 1, 2, 3. Oke. Oke, operator aman kan? Oh, aman. Oke, baik teman-teman sekalian, tiba kita di penghujung acara pada hari ini, yaitu IT Talk Series dengan topik Quality Assurance dan Game Designer dalam perusahaan game developer. Saya sebagai perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah membagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Tak lupa pula terima kasih kepada teman-teman semua, para peserta yang berkenan untuk menghadiri acara webinar pada hari ini. Jangan lupa nih ada Absen ya. absensi ya, ada di kolom chat untuk dapat sertifikatnya. Jadi teman-teman bisa langsung isi. Oke, jangan lupa untuk absensi. Terus mungkin akhir kata saya undur diri kali ya sebagai moderator untuk acara hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aldi. Oh iya, Jak. Katanya peserta nggak bisa ngakses.